Halo teman-teman, apa kabar? Setelah sekian lama tidak mencoba transportasi umum di Bandung Raya, akhirnya di kesempatan kali ini saya akan mencoba transportasi baru, tapi rasa lama di kota Bandung dan sekitarnya. Dan jenis transportasi umum yang akan saya coba kali ini masih bagian dari Metro Jabar Trans, atau yang dulu namanya itu Trans Metro Pasundan. Adalah MJT Feeder 1 yang menjadi feeder pertama di rangkaian jaringan Metro Jabar Trans. Mau tahu gimana rasanya naik angkot dengan sistem dan tata cara yang lebih modern? Simak terus video saya kali ini dalam rangka naik Metro Jabar Trans Feeder 1. Untuk titik awalnya sendiri itu terletak di depan Tokomin di Jalan ABC, yaitu sebelum Bank BCA. Untuk tarifnya sementara ini hingga tanggal 21 Oktober masih digratiskan alias 0 rupiah. Dan untuk selanjutnya berlaku tarif normal sebesar Rp4.900 untuk penumpang umum dan Rp2.000 untuk penumpang khusus. Tarif khusus ini berlaku untuk lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, dan pelajar dan mahasiswa S1. Untuk rutenya sendiri, di mana pada saat saya naik ini mengalami sedikit perubahan, di mana yang seharusnya angkot ini melewati Jalan Braga, pada akhirnya harus berbelok ke arah Jalan Bancai, kemudian ke arah Stasiun Timur. Dikarenakan di weekend Jalan Braga itu ditutup karena ada Car Free Day. Angkot feeder ini memiliki rute perhentian yang cukup banyak ya. Untuk satu rit atau rute bolak-balik, angkot feeder ini memiliki sekitar 104 titik perhentian. Jauh lebih banyak dibandingkan titik perhentian yang dimiliki oleh bus MJT.
si angkot feeder 1 ini tuh menggunakan unit angkot yang sudah ada sebelumnya, cuman di rebranding aja sih. Ya untuk kenyamanannya masih sama aja kayak angkot-angkot sebelumnya. Kaki-kakinya juga melodak, kerasa banget bumpy. Untuk rutenya sendiri ini cukup unik ya, karena si angkotnya tuh keliling dulu ke arah utara, tepatnya ke daerah Gasibu. Nah nanti itu turun lagi ke bawah. Jadi kalau menurut saya sih ini feedernya terlalu panjang. Harusnya tuh kalau feeder tuh cukup di pemukiman-pemukiman padat penduduk untuk mengumpan ke halte-halte bus MJT yang sudah ada. Kalau ini sih banyak melalui jalan protokol. Memasuki area padat di hari Minggu pagi di Taman Lansia. Selalu ramai kalau tiap hari Minggu di sini. Jadi kalau nggak penting-penting banget sih, mending hindarin jalan ini kalau hari Minggu. Area Gasibu tuh pasti padat. Jadi itu ini kan dari Taman Lansia ke selatan, habis itu muter balik lagi ke utara. Nantinya bakal ke arah mana nih? Ke arah Pasar Cihapit. Sebenarnya ini rute-rute gemuk ya kalau buat transportasi umum. Udah bukan rute feeder lagi kalau kayak gini. Udah di tengah kota rute-rutenya.
Jawa. Tadi kita udah lewat sini ya, tapi nanti di perempatan di SMP 5 ini mengarah ke selatan, ke arah Jalan Sumatera, terus ke mana, Lempong.
di ujung dari koridor feeder 1 ini, yaitu di Simpang Kiara Condong, tepatnya di Mall Avenue. Oh, di sini putar balik sih angkotnya. Tepat di depan Mall Avenue. Kita turun di sini. Panon. Kasih Pak. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih 10 menit, kita tiba juga di Simpang Kiara Condong Soekarno-Hatta, tepatnya di Mall 10 Avenue. Coba masuk dulu ke mallnya, soalnya belum pernah nyobain. Dulunya ini tuh Carrefour Kiara Condong, cuman tutup terus dibangun ulang jadi 10 Avenue. Nanti kita pulangnya mau coba naik itu lagi sampai ke Pasar Baru. Sekarang kita nge-mall dulu. Buat teman-teman yang mau daftar tarif khusus lansia, pelajar, dan difabel, ada tenannya di Mall 10 Avenue. Langsung regis aja ke petugasnya di lobi utamanya. Jajanan. Kok nggak ada cetai apa gitu? Itu tadi di bawah. Yang ada itu. Minuman Tongji ya gitu. Nah, sekarang kita lagi di halte di depan Mall 10 Avenue. Sekarang mau arah balik ke Pasar Baru. Lagi nunggu angkotnya, masih belum ada ini. Ada berapa? Tadi sih pas kesini, pas dicek di HP, ternyata tarifnya masih 0 rupiah. Kirain udah masuk tarif reguler, ternyata masih tarif promo. Kalau di medsos sih sama di berita promo 0 rupiahnya cuma sampai tanggal 8. Ternyata sekarang udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 masih promo 0 rupiah, lumayan ya. Ya emang harusnya kan si feeder kayak gini tuh jangan ditarif terlalu mahal juga, biar menarik minat warga buat naik angkot feeder ini.
Kino kan ya? Langsung. Pak, silakan. Jam 12 paling. Jam 12 mau minta lagi ya. Nunggu di dalam aja lah. Masuk. Tap. Itu kartu. Mati. Terima kasih. Kan Mehawas mah misalkan Jalur Soekarno Hatta ya hiji, misalkan Buah Batu, Tilo, Cirawas. Misalkan Jalan Talaga Monas hiji. Terus ribet deui. Hari ini sabaraha APD sampai negara. Iya teh APD teh naik Rabu Sabtu kemarin 3 trip Pak. Ada kejar 3 trip. Ada apa nih kejar? Mana taksi atau apalah, taksi malam ya makanya tapi didampingin babi di kiri gitu terbagi nah itu praktek gitu nya cepat jalan Mas Kubang lah gua di teh
sebentar lagi saya akan tiba di titik akhir pemberhentian feeder 1, yaitu di Pasar Baru. Nah, sebelumnya saya akan memberi sedikit ulasan mengenai MJT feeder 1 ini. Yang pertama mengenai sistem. Sistemnya yang terintegrasi dengan MJT membuat feeder ini lebih efektif dari berbagai hal, seperti tarif integrasi, tarif khusus. Jadi masyarakat bisa menghemat budget transportasi umum. Selain itu, nggak ada acara ngetem-ngeteman kayak angkot konvensional yang bikin lama perjalanan. Kendalanya paling ya cuma kalau macet aja di perjalanan. Lalu yang kedua tentang keamanan dan kenyamanan. Dengan dilengkapinya CCTV di tiap armada, tentu saja memberikan keamanan tersendiri bagi penumpang. Disediakan juga alat pemecah kaca jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk kenyamanan, ini yang perlu diperbaiki. Dikarenakan unit yang digunakan adalah angkot lama yang di rebranding, jadinya memang fasilitasnya masih ala kadarnya. Seperti belum ada AC, nah ini sangat penting ya kalau di transportasi modern itu. Lalu pintu yang masih terbuka, ini harus diperhatikan karena terkadang ada pengamen yang masuk dan membuat penumpang jadi kurang nyaman. Yang ketiga soal rute. Untuk feeder 1 ini rutenya berkeliling dahulu ke arah utara, tepatnya ke Gasibu. Tentu saja ini membuat lama perjalanan lebih lama kalau kita melakukan perjalanan dari titik awal ke titik akhir. Sebenarnya ini bisa diakalin dengan kita turun di SMPN 2, lalu naik lagi feeder 1 ini di SMPN 5. Tapi dikarenakan jumlah unitnya masih terbatas pada saat uji coba, jadi metode ini belum terlalu efektif untuk dijalankan. Oke teman-teman, mungkin itu saja trip report saya kali ini mengenai feeder 1 Metro Jabar Trans. Semoga semua yang saya sampaikan ini berguna bagi teman-teman semua yang mau coba naik feeder 1 MJT.